Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa ya itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayum Kain pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 atau pada tanggal 6 Nisan 5781 diambil dari kitab Imamat atau Paikra 2 ayat 12 dan Imamat 3 ayat 17 yang berkata demikian. Imamat 2 ayat 12 berkata demikian. Suatu persembahan dari hasil pertemuan kamu harus mempersembahkannya bagi Elohim Yahweh, tetapi mereka tidak boleh menaikkan di atas mezbah sebagai bau harum yang menenangkan. Kemudian Imamat 3 ayat 17 berkata demikian. Suatu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat kediamanmu. Semua lemak dan semua darah tidak boleh kamu makan. Saudaraku, ini adalah di mana tentang peraturan-peraturan di dalam yang pertama tadi adalah peraturan persembahan hasil pertama. Ini adalah menyatakan Bapa Yahweh menghendaki semua bangsa Israel memberikan persembahan hasil pertamanya kepada Bapa Yahweh. Inilah wujud bahwa bangsa Israel sangat berketergantungan kepada Bapa Yahweh dan wujudnya memberikan persembahan itu, saudaraku. Bukan Bapa Yahweh kekurangan, saudaraku, dengan hal-hal seperti itu, tapi ini adalah menyatakan wujud nyata, aksi yang nyata, saudaraku, karena ini harus dinyatakan dalam ucapan syukur memberikan persembahan hasil panen yang pertama ini, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, itu adalah berbicara tentang peraturan persembahan pendamaian, saudaraku. Di dalam peraturan persembahan pendamaian ini bangsa Israel harus memberikan baik itu lembu jantan bisa, lembu betina bisa, domba jantan bisa, kambing jantan, domba betina bisa, kambing jantan bisa, kambing betina juga bisa, saudaraku. Dan prosesi peraturan persembahan pendamaian ini semua korban-korban itu disembelih, saudaraku. Sebelumnya kepala binatang ini ditumpangi tangan, didoai, saudaraku, kemudian disembelih dan darahnya dipercikan di mezbah itu, dan kemudian diambil bagian dalamnya, lemak-lemaknya, ginjalnya semua dibawa dan dibakar, saudaraku, untuk sebagai persembahan pendamaian. Jadi setiap bangsa Israel melakukan kesalahan, mereka datang ke Bait Elohim memberikan persembahan pendamaian ini, dan Harun dan anak-anaknya membawa semua persembahan ini, saudaraku, untuk melakukan semuanya sesuai dengan ketetapan ini, untuk menyembelih, memercikan darah, dan juga membakar semuanya, saudaraku, yang menjadi ketentuannya, baik khususnya di lemak-lemak bagian dalam yang disiapkan sesuai dengan yang ditetapkan Bapa Yahweh. Namun hal yang menjadi suatu penekanan bahwa dinyatakan di ayat 17 tadi, tetapi suatu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu. Ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu juga berarti sampai saat ini semua lemak dan semua darah tidak boleh kamu makan. Di sini menyatakan tentang larangan untuk memakan darah, saudaraku, dan juga lemak-lemak yang dijadikan satu juga dengan darah, saudaraku. Ini merupakan suatu ketetapan dan kita juga harus lakukan sampai sekarang, untuk kita juga tidak makan darah ini, saudaraku. Karena tentang makan darah ini juga dinyatakan di dalam Kejadian 9 ayat 4 juga dikatakan, jauh mundur ke belakang, hanya daging dengan nyawanya, yaitu darahnya kamu tidak boleh memakannya. Ada pernyataan tentang darah tidak boleh dimakan. Demikian juga di dalam kitab Ulangan 12 ayat 23a dikatakan demikian, namun pastikanlah untuk tidak memakan darah, karena darah itulah jiwa, maka janganlah engkau memakan jiwa bersama dagingnya. Demikian juga di kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 20 dikatakan, sebaliknya menulis kepada mereka supaya menjauhkan dari kecemaran berhala-berhala, pencabulan, binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi di kitab Kisah Para Rasul juga berbicara tentang kita menjauhkan terhadap darah, saudaraku. Mari, saudaraku, ini adalah perintah dan ketetapan peraturan yang Bapa Yahweh berikan. Memang keselamatan bukan karena melakukan ini, saudaraku. Keselamatan tetap di dalam iman kita, percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita.
Namun berbicara ketaatan berarti kita melakukan yang lain, yaitu beberapa peraturan-peraturan yang memang Bapak Yahweh perintahkan. Salahkah kita melakukan ketaatan? Oh tentu tidak, saudaraku. Kita harus lakukan karena kita percaya dengan kita ketaatan ini Bapak Yahweh akan memperhitungkan hidup kita tentunya dan roh kita nantinya. Karena ini perintah Bapak Yahweh, bukan perintah manusia, saudaraku, tapi Bapak Yahweh sendiri yang mengatakan. Mari kita berjuang untuk kita melakukan peraturan atau perintah-perintah yang Bapak Yahweh berikan. Dan memang kita harus kedepankan iman kita dalam keselamatan di dalam Adonai Yesus HaMashiach lah yang menyelamatkan. Namun terus di dalam menjalani kehidupan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Masih banyak makanan-makanan lain, saudaraku, yang bisa kita makan dan begitu enak, saudaraku, dan begitu nikmat. Dan yang memang larangan ya kita jauhkan, jangan kita lakukan dan jangan kita makan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus dalam iman, tetap berjuang untuk melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada baik, kita tidak dipermalukan. Demi hormat kemuliaan bagi Bapa Yesus HaMashiach. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.